4 ya. Ya, berarti kita mulai saja ya. Monggo Erik, silakan Erik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. malam Mama. Iya. Azaprangga tulisannya, Azaprangga. Mancing-mancing. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi perbuatan mulia ya, dan semoga insya Allah ya kita termasuk umat yang termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Salam alaikum. Ya, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa pembicara kita untuk malam ini, Pak Andre. Selamat malam, sudah ada di forum kita ya di TSC hari ini. Kemudian ada Bunda Murni Hayati atau Azaprangga ya, tulisannya di situ. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah bergabung ya, ya alhamdulillah diberikan usia, kesehatan dan keluangan waktu ya untuk dapat bergabung di talk show Jumat atau TSJ malam ini volume 13 gitu. Jadi mungkin di sini ada yang baru pertama kali atau memang sudah beberapa kali ikut. Jadi di sini TSJ atau talk show Jumat ini merupakan agenda insya Allah rutin ya, rutin dalam 1 bulan tuh 2 kali biasanya, 2 sampai 3 kali. Gitu. Terus di sini kita selalu membawakan pembicara-pembicara atau pengisi acara yang luar biasa ya, dengan berbagai macam pengalaman, mau membagikan ilmunya, pengalamannya kepada kita semua. Jadi insya Allah dalam 1,5 jam ke depan, jadi insya Allah sampai 9:30 nanti kita bersama Pak Andre kita akan mendengarkan ya paparan dari beliau gitu. Tapi sebelum kita masuk ke acara, jadi izinkan saya share dulu profil ini dari yayasan ini sendiri gitu. Jadi yang baru bergabung mungkin baru tahu ini apa sih sebenarnya talk show Jumat ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu program ya, program dari Yayasan Al Mulia. Nah, saya share mungkin izin waktu 5 menit ya untuk saya bisa share dulu informasi mengenai yayasan. Tolong di mute ini, Erik, Mas Erik, tolong di mute. Kenapa? Oh, ya sebentar. Suaranya agak berisik. Malam ini keluarga Vanessa Angel menggelar acara tahlilan di rumah duka. Ya, untuk gimana posisi di sana? Teman-teman boleh di-mute dulu mikrofonnya, Bapak Ibu, biar suaranya terdengar jelas ya. Oke, nah saya share ini yayasan ya, Yayasan Al Mulia ini merupakan website dari kegiatan atau program dari Yayasan Al Mulia. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di yayasanalmulia.com. Jadi insya Allah setiap kegiatan dan setiap program yang kita lakukan ya, yang kita berikan setiap minggunya, insya Allah kita akan update selalu di sini. Jadi Yayasan Al Mulia ini apa sih? Ini merupakan yayasan yang dibangun ya sama Bunda Murni beserta keluarganya dengan visi yaitu menjadi salah satu wadah literasi dunia, mengajak diri dan keluarga dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi semua. Dan misinya yaitu bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Ya alhamdulillah beberapa program sudah berjalan, yaitu satu OMOA. Mungkin di sini ada beberapa bapak atau ibu yang pernah mengikuti atau pernah
ikut juga menjadi donatur ya dari program ini. Iya, One Man One memang ini Al-Quran. keluarga Omoa ini. Oh, keluarga Keluarga Omoa Omoa. ya ini. Ya, terus kemudian ada program Busa juga. Busa yaitu berbagi untuk sesama. Kemudian yang ketiga ada Talkshow Jumat yang hari ini Bapak Ibu mengikuti. Terus keempat, insya Allah kita akan ada program namanya Bara, yaitu berniaga ala Rasulullah. Ini lagi on progress. Bara. Ya, namanya Bara. Kemudian untuk program ini sendiri, ya, alhamdulillah Omoa sendiri sudah mulai dari, kalau tidak salah di bulan Agustus ya penyebarannya ya. Jadi setiap kegiatan penyebaran Al-Quran ini selalu kita update di yayasan. Dan Bapak Ibu semua yang sudah menjadi bagian ya dari keluarga Omoa juga bisa melihat kegiatan ya, atau laporan kegiatan di website ini yang sudah kita sediakan. Ya, pelan-pelan kita akan memperbaiki terus ya agar semua kegiatan kita transparan ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan. Begitu juga dengan Busa, termasuk juga dengan TSJ ya, Talkshow Jumat. Gitu. Jadi untuk Talkshow Jumat sendiri, setiap kegiatan ini akan kita rekam dan kita upload di YouTube-nya Yayasan ya, Yayasan Al-Mulia. Bisa Bapak Ibu bisa klik di link YouTube-nya ya, atau cari Yayasan Al-Mulia. Insya Allah akan ketemu. Gitu. Dan mungkin gitu aja. Oh ya, perkenalan ya. Nama saya Erik. Saya belum perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Erik sebagai host dan juga saya anak dari Bunda Murni. Jadi ya saya di sini sebagai host. Terus insya Allah nanti akan berlanjut ya ke moderator, ke Bunda Murni. Baik, saya tutup dulu ini ya. Baik, untuk selanjutnya acara akan saya serahkan ke Bunda Murni. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Erik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda, sahabat semua yang selalu setia pada acara Talkshow Jumat ini. Talkshow Jumat ini adalah volume ke-13 ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat Allah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul tentunya di sini. Sehat walafiat. Dan kita juga berdoa kepada keluarga kita yang mungkin ada lagi sakit ataupun masih berbaring di tempat tidur. Kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Juga sahabat-sahabat semua yang mungkin sekarang ada di jalan ya, kadang-kadang ini kita ada yang Bunda saya maaf lagi di jalan. Nah, semoga sampai selamat di rumah, ditunggu keluarga dan hari ini ya. Sahabat Bunda yang berbahagia, tak lupa kita ucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga sahabat dan kita semua insya Allah di sini mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Dirtin Allah, baiklah sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini acara talkshow hari ini kita mengambil tema meraih kehidupan yang berkah ya, meraih keberkahan hidup. Nah, telah hadir di tengah kita semua seorang figur. Beliau adalah sahabat saya yang cukup lama. Lebih kurang berapa tahun kita tidak bertemu ya, mungkin ada sekitar 20 tahun. Tapi selama ini kita dapat tetap berkomunikasi. Nah, itulah kehebatan dari Ustadz Andre, dia tetap dapat menjalin komunikasi. Bapak Ibu sekalian,
seperti kita ketahui bersama, judul hari ini adalah meraih keberkahan hidup. Dalam kehidupan kita sering mendengar menyebut istilah berkah, ya kan? Sering doa-doa kita semua semoga berkah, berkah. Jadi kita kalau dengar itu adem banget ya. Ternyata itu dari bahasa Arab, barokah artinya nikmat. Tuh, kalau udah nikmat artinya ya apa ya, nyaman, di situ ada ketenangan, ada kelimpahan. Nah, untuk lebih mengetahui lebih dalam bagaimana meraih itu semua, telah hadir Ustadz kita, Ustadz Andre. Saya bacakan sedikit ya kurikulum vitae beliau. Beliau berasal dari Ponorogo dan lahir di sana 6 Agustus tahun 69. Alamatnya sekarang adalah di Perumahan Taman Modern, Blok I2 nomor 25, Cakung, Jakarta. Owner dari PT CSA Group. Mungkin pernah dengar ya, dulu sekitar tahun 15 tahun yang lalu kita pakai kalung magnet gitu. Nah, inilah founder pertama yang membawa dari luar kemari. Saya ingat banget gitu. Hebat ya. Kemudian juga pimpinan dari manajemen dakwahku. Mama Dede salah satu binaan beliau juga. Kemudian juga beliau menulis beberapa buku dan sampai dengan sekarang mengasuh majelis taklim. Baiklah, seperti dikatakan kepada Mas Erik tadi, lebih kurang 90 menit ke depan kita akan bersama beliau mengupas tuntas lebihnya, kita lebih banyak diskusi dan jawab ya dari meresapkan hati. Suara saya, Dr. Muni. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat saya, Ustazah Hajah Dr. Nur Hayati MSI, yang malam hari ini beliau sebagai moderator. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan host kita pada malam hari ini ada Erik, ya saya manggilnya Kak atau Bapak atau siapa ini, atau Mas ini? Kak Erik ya? Iya, boleh. Boleh. Monggo, Apa kabar Kak Erik? Alhamdulillah sehat. Ya, kita doakan semoga beliau dan kita semua selalu sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bahagia, saya gembira bisa bersilaturahim sama bunda-bunda ya. Kebanyakan bunda-bunda ya malam ini yang gabung. Iya, sebagian besar bunda-bunda. Iya, bunda-bunda, juga ada beberapa bapak-bapak. Sepertinya ada Bapak Imam, iya. Pak Imam dari mana Pak Imam? Saya di Lenteng Agung, Pak. Oh, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Depok ya, perbatasan Depok. Baik, tadi profil saya sudah dibacakan Dr. Murni, saya kira cukup. Kita bisa masuk ke materi yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Dr. Murni diminta untuk menyediakan waktu malam hari ini, dan alhamdulillah saya berbahagia malam hari ini akhirnya Dok,
Jadi saya Akhirnya mengira tidak cukup ya waktu saya sampai di rumah. Alhamdulillah baru sekitar baru 10 sampai menit ya. yang lalu Luar saya biasa. baru sampai rumah, dan mohon maaf saya belum belum dandan, masih berantakan ini. Masih ganteng. Amin, mudah-mudahan bunda-bunda silaturahim kita malam hari ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sore pada saat saya di jalan, Dokter Murni menghubungi saya, telepon, sekiranya malam hari ini kita santai, tidak usah terlalu formal, juga nggak usah yang berat-berat. Jadi saya malah demen, tadi saya sempat monitor, sepertinya banyak yang dari Jawa ya Bunda ya? Iya, tersebar, ada yang dari Aceh, ada Oh, dari Riau, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, dan ada juga di Hong Kong, oh di Hong Kong. dari Singapura, iya, Alhamdulillah. beragam. Alhamdulillah, iya. Ya Alhamdulillah, ternyata malam hari ini dari hampir semua tempat, bahkan dari Hong Kong. Saya juga mau menyapa yang di Hong Kong. Halo, Assalamualaikum. Salam Bunda. Hong Kongnya di mana Bunda? Salam kenapa di mana ya? Di mana, Di Hang Bunda? On. Hongkongnya di Hang On. Oh gitu, saya sebelum pandemi dulu saya hampir 4 kali dalam setahun ke Hong Kong. Oh, kemana aja Pak? Kemana saja? Berpindah-pindah Jadi. Bunda. Jadi teman-teman TKW yang ada di sana sering mengundang kita dari Jakarta, dan kebetulan melalui manajemen kita. Oh, di Wancai berarti. Di Wancai ya Pak? Di Kowloon ya, Kowloon Oh, ya. Kowloon. Di TST itu. Betul, Cinderto ya? betul. Nah, Oh, dulu sering kesini. Kalau kesini hubungi saya. siap Bunda. Oke. Saya. Sama saudara lagi. Yang Kalau di ke Hong Singapura Kong. tadi saya juga ingin apa yang di Singapura. Selamat malam Bu. Bunda Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, Singapurnya di mana Bunda? Saya di ini dekat Marine Parade, dekat East Coast. Oh, siap-siap. Saya terakhir ke Singapura pas sebelum pandemi, kurang 1 minggu. 1 minggu sebelum pandemi di bulan Maret ya, saya di Singapura. 2019 ya? Betul 2019. Biasanya pada di Marina itu hotel. Oh, siap. Kalau saya berpindah-pindah Bunda, kadang di Little India, di Kampung Bukit, dipindah-pindah kita. Kampung Bukit masjidnya bagus. Baik, Bunda-bunda, Bapak dan teman-teman semua, pada malam hari ini saya sekedar ingin sharing saja, karena request dari Dokter Murni saya diminta untuk sharing tentang perjalanan manajemen dakwahku. Bisa di ini ke Ajof, PPT. Oke, sebentar. Kak Erik, berikutnya. Halo. Ya, sudah keluar. Next, Rik. Ini dulu nggak apa-apa ya Bunda ya. Jadi ini salah satu ini talent-talent yang bergabung di manajemen kita Bunda. Oke. Jadi kembali sebelumnya Kak Erik, kembali lagi. Kembali lagi. Ya, ke yang awal pertama. Oh ya. Sebelumnya lagi. Ini yang pertama ini. Oke, siap. Baik. Nah ini nih Kak Erik ini. Jadi MDK itu panjangan dari manajemen dakwahku, dan talent-talent yang terlihat di layar itu adalah talent-talent yang bergabung di manajemen dakwahku. Jadi total talent kita sampai hari ini 21 kurang lebih 50-an Bunda. Di Bapak Ibu talent-talent religi yang bergabung di manajemen dakwahku sampai hari ini kurang lebih sekitar 50-an sampai 52 atau 53 kurang lebih. Lanjut, next.
Jadi latar belakang berdirinya manajemen dakwahku. Jadi dulu Bunda, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya dulu pernah bekerja di perusahaan Jepang, kemudian saya pernah juga bekerja di perusahaan Toronto Kanada di bidang pemasaran. Pada akhirnya kurang lebih tahun awal 90-an saya mendirikan perusahaan alat kesehatan yang bernama PT CSA Group. Seperti yang tadi disampaikan Bunda Mari, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, pada awal tahun 90, 2000-an itu di Indonesia itu luar biasa marketnya, alat kesehatan berupa kalung, gelang, dan lain-lain. Itu saya salah satu distributor yang ada di Indonesia. Nah, karena saya memiliki beberapa cabang di berbagai daerah, kemudian saya kurang lebih 2.000 lebih ya pada saat itu karyawan saya. Jadi dari perusahaan memang kita menyediakan dana untuk sosial. Jadi hampir sebulan sekali kita mengadakan baksos ke berbagai tempat di berbagai daerah. Jadi hampir di semua cabang yang ada di daerah kami kantor di sana, kita melakukan baksos, bakti sosial. Nah, kita ke masjid, ke musola, ke komunitas, bahkan ke posyandu, ke yayasan yatim, duafa, dan lain-lain. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan pengurus masjid, musola, dan lain-lain. Beliau tahu bahwa saya dari Jakarta. Beliau ingin sekali, sesekali saya bisa menghadirkan artis-artis nasional yang ada di Jakarta ke tempat-tempat beliau. Nah, pada saat itu saya kurang begitu, saya tidak merespon tepatnya karena saya menganggap itu hal yang biasa. Tapi begitu dari waktu ke waktu banyak sekali permintaan. Kemudian kurang lebih pada tahun 2000 berapa ya, 2003, 2004, 2005 sampai 2006 itu permintaan banyak sekali supaya saya bisa menghadirkan artis-artis, ustaz-ustazah datang ke daerah mereka. Nah, pada saat itu saya menjembatani, kebetulan saya banyak kenal dengan orang-orang TV, dengan produser, dengan artis juga saya banyak kenal. Begitu ada permintaan dari teman-teman daerah, waktu itu saya menyambungkan saja, saya memperkenalkan ke manajer artis, lalu mereka berjalan sendiri. Sampai akhirnya kurang lebih pada tahun 2006 itu dalam dunia usaha marketing terutama, karena marketing saya masih konvensional waktu itu, door-to-door ke instansi, kita presentasi di mall, kita kerjasama dengan kooperasi instansi pemerintah dan swasta, BUMN. Itu begitu masuk online, itu kita sudah mulai berguna. Pada akhirnya tahun 2006 ya saya mendirikan manajemen dakwahku, dan alhamdulillah dari tahun 2006 sampai hari ini Bunda, manajemen dakwahku sudah keliling hampir dari Sabang sampai Merauke, hampir semua provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke kampung-kampung sudah pernah kita kunjungi. Dan alhamdulillah kita sudah ke beberapa negara, kita ke Singapura, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Macau, kita juga sering ke Malaysia, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Itu kira-kira latar belakang berdirinya manajemen dakwahku. Next. Kak Erik. Yeah. Next, Rick. Oke. Iya. Ya. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi saja tentang keberkahan dalam hidup. Nah, tema ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya, karena perjalanan saya pada saat masih muda dulu luar biasa. Dr. Murni, mungkin Dr. Murni pernah beberapa kali saya cerita bagaimana kerasnya hidup saya pada saat itu. Pada akhirnya alhamdulillah
sampai hari ini saya masih bisa berdiri sampai hari ini. Jadi tema kita malam hari ini saya ringkas menjadi 5M, meraih keberkahan hidup. Next. Ya, jadi M yang pertama, mungkin kita langsung aja Bunda ya, supaya singkat. Ya. Ya, jadi M yang pertama di sini saya menjaga amanah. Jadi terkait dengan usaha manajemen waktu yang melibatkan banyak pihak, kami sebagai wasilah atau sebagai jembatan tentu saja kami tidak mudah. Maka hal yang menjadi prinsip dalam hidup saya yang pertama kejujuran. Nah, dalam hal ini kita menjaga amanah. Jadi Bunda, kalau di manajemen waktu ini, manajemen itu bekerja sama bukan hanya dengan panitia, tapi kita juga harus bekerja sama dengan talent. Jadi posisi kami sebagai jembatan atau sebagai wasilah, tentu saja saya sangat berhati-hati dalam hal ini, kejujuran, kemudian integritas, ini yang menjadi prioritas utama di dalam manajemen waktu. Sebagai contoh, misalkan kita berbicara tentang keuangan atau tentang honor gitu ya, itu alhamdulillah dari manajemen waktu berdiri sampai hari ini mungkin kita sudah kalau dihitung mungkin sudah puluhan mungkin ratusan ribu event tempat. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya selalu transparan baik dengan panitia kemudian dengan talent terlebih. Itulah sebabnya sampai hari ini alhamdulillah manajemen masih bisa berdiri, karena kalau kita nggak amanah terutama dengan talent, Bunda, mungkin tidak bertahan lama. Talent itu bekerja sama dengan manajemen. Ya, alhamdulillah kita sudah hampir 13 tahun dan talent-talent kita masih nyaman sepertinya. Mudah-mudahan doain ya Bunda-Bunda, Bapak dan teman-teman, mudah-mudahan usaha manajemen waktu tetap berjalan lancar. Next, Erik. Iya. Kalau M yang pertama tadi menjaga amanah, M yang kedua di sini saya mencintai pekerjaan. Jadi bunda-bunda, bapak dan teman-teman semua, kita semua kemungkinan memiliki profesi yang berbeda-beda, aktivitas kita berbeda-beda, kegiatan kita beragam, tapi saya meyakini kalau kita mencintai pekerjaan kita, apapun itu profesi kita, maka insya Allah kita akan berkah. Saya selalu begini, seberat apapun pekerjaan, kalau kita lakukan dengan senang hati, kita lakukan dengan enjoy, dengan ikhlas, insya Allah akan lebih ringan. Bagi saya seperti itu Bunda, jadi seperti hari ini, saya dari pagi tadi subuh, ini baru nyampe rumah. Kalau saya ngeluh, mungkin beban saya tambah berat. Tapi karena saya buat enjoy, saya ikhlas melakukan pekerjaan saya, maka saya meskipun badan mungkin capek, tapi saya tetap merasa senang, nyaman, itu semua karena saya mencintai pekerjaan saya sendiri. Jadi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat teman-teman semua, apapun profesi kita, kalau kita mencintai, kita menyenangi profesi kita, insya Allah seberat apapun pekerjaan kita akan terasa lebih ringan. Next. Iya, M yang ketiga, yang kedua mencintai pekerjaan, yang kedua yaitu mengendalikan emosi. Jadi Bunda, punten sekali. Ya, jadi situasi saat ini tidak mudah, apalagi hampir 2 tahun ya kita lebih banyak di rumah. Ya terutama kalau kita berbicara ekonomi, kita semua
berat ya, jadi emosi mesti kita tata, apalagi kita yang memiliki tanggungan, kita yang masih punya anak, harus menyekolahkan anak, kita masih memerlukan banyak biaya. Kalau kita tidak pandai-pandai mengontrol emosi kita, tentu saja akan tidak mudah bagi perjalanan kita ke depan. Jadi mengendalikan emosi ini penting, karena musuh kita sebenarnya bukan di luar, bukan orang lain, bukan keadaan di luar. Kalau musuh kita di luar, mungkin kita bisa menghindar, mungkin kita bisa bersembunyi atau berlari, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, terutama dalam hal mengendalikan emosi kita. Jadi sebisa mungkin kita mengontrol emosi kita, apalagi dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, kita harus banyak-banyak bersabar. Saya rasa itu. Kak Erik bisa lanjut, next. Yang keempat. Suara saya dengar, Bunda? Ya, bagus. Bagus ya. Ya, jelas. Alhamdulillah. Nah, yang keempat itu yaitu menjaga sedekah. Nah, saya punya pengalaman, Bunda. Saya punya pengalaman yang unik, tapi saya selalu sharing ke beberapa teman, dan tidak sedikit teman yang mendengar cerita saya terinspirasi, kemudian mengikuti, dan alhamdulillah hasilnya juga saya melihat luar biasa. Jadi pada awal 90-an, pada saat itu saya alhamdulillah Allah berikan saya rezeki yang lumayan, saya sudah cukup buat kehidupan saya. Tapi pada saat itu karena mungkin saya masih muda, sehingga saya kurang memperhatikan keluarga, terutama orang tua saya, hingga pada akhirnya seperti yang tadi saya ceritakan, usaha mulai agak menurun. Nah, sekali waktu saya ketemu dengan sahabat saya yang baru pulang dari Mekah, Bunda. Jadi teman saya 4 tahun dari Mekah, kemudian ketemu saya di Jakarta, beliau sharing cerita panjang lebar. Intinya cerita beliau itu sejak beliau itu memuliakan orang tuanya, ya kehidupan beliau itu berubah. Nah, sejak ketemu teman saya itu, saya mengikuti nasihat beliau, saya ikuti. Jadi pada waktu itu keuangan saya lagi kurang bagus, tapi saya mengusahakan, saya hampir setiap bulan itu saya kirim, mohon maaf, tidak bermaksud ya Bunda. Saya hampir setiap bulan itu saya kirim ke orang tua. Jumlahnya pada waktu itu nggak banyak, hanya 50.000, 100, 150, paling lebih 200, saya tapi rutin setiap bulan. Nah, alhamdulillah sejak saya sering kirim ke orang tua, rezeki saya itu tiba-tiba, Bunda, saya juga tidak menyangka usaha saya jalan lagi, kemudian hidup pribadi saya saya merasa keberkahan yang luar biasa. Dan alhamdulillah kebiasaan itu saya lakukan sampai hari ini, Bunda. Jadi saya sering ketika ada teman yang minta dinasehatin, kenapa gua kok begini aja, kerja udah mati-matian tapi rezeki begini aja. Saya tidak punya banyak teori, saya hanya menganjurkan itu aja, Bunda. Coba muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Karena bagi saya orang tua itu adalah pintu gerbang utama untuk meraih keberkahan kita, baik di dunia, insya Allah, sampai di akhirat. Jadi saya selalu memberikan motivasi ke teman-teman yang minta nasihat dari saya. Kalau ente, kalau antum pengen berkah, pengen rezekinya lancar, pengen hidupnya senang, nggak usah banyak teori, muliakan orang tua. Insya Allah hidup ente akan mulia. Dan alhamdulillah banyak beberapa saudara saya sendiri mengikuti jejak saya, Bunda, dan alhamdulillah sampai hari ini yang mengikuti jejak saya setiap bulan kirim uang ke orang tua, hampir setiap hari telepon orang tua yang jaraknya jauh, itu hidupnya sampai hari ini alhamdulillah luar biasa.
Jadi sedekah bagi saya kewajiban ya. Jadi seperti kirim orang tua, kemudian menyediakan sedekah buat yatim, kemudian kebetulan saya juga bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial. Jadi sedekah ini bagi saya bukan sekedar kita nyari pahala, tapi juga lebih dari itu, rezeki yang kita keluarkan akan Allah lipat gandakan. Jadi itu poin yang keempat. Next. Nah, yang terakhir. Jadi yang terakhir ini menjaga hubungan baik. Saya melihat teman-teman saya juga, mohon maaf, tidak bermaksud menghibah. Teman-teman saya yang status sosialnya bagus, itu dengan teman di luar itu baiknya minta ampun. Suka traktir, suka keluar negeri, suka kemana begitu. Tapi kalau untuk keluarga mereka, mohon maaf, tidak sebegitu perhatiannya. Atau dengan tanda itu dengan orang lain baik, tapi dengan keluarga sendiri saya melihatnya tidak sebaik dengan orang lain. Nah, kalau saya sebaliknya, kita utamakan keluarga kita. Setelah dengan keluarga kita baik, siapa keluarga kita? Tentu saja yang orang tua, kemudian saudara kita, baru ke teman, ke sahabat, ke lingkungan kita dan lain-lain. Nah, karena bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial, Bunda, kita tidak bisa lepas dari apa ya, dengan teman ya, dengan sesama manusia. Hablum minannas, hablum minallah. Jadi kita ke teman dulu, ke manusia dulu, baru kita kira seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang bisnis, Bunda-bunda, mohon maaf pengalaman saya ya di dalam kerja sama itu hubungan baik itu modal yang utama. Jadi modal kita dalam bisnis bukan uang, tapi hubungan baik. Kalau kita memiliki hubungan baik dengan mitra kerja kita, ya, kemudian kita kurang modal, insya Allah yang saya alami, saya banyak dibantu oleh teman-teman yang memiliki hubungan baik dengan saya. Jadi itu saja mungkin sharing saya sama bunda-bunda, sama Pak Imam, sama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, dan saya maaf kalau materi saya kurang bagus, karena saya baru saja 10 menit yang lalu nyampe rumah, saya belum ganti baju saya karena kegiatan saya hari ini kebetulan kalau Sabtu Minggu, Bunda, Sabtu Minggu weekend itu jadwal kita penuh. Jadi kesimpulan dari presentasi saya, tema kita pada malam hari ini di meraih keberkahan, yang pertama yaitu menjaga amanah, yang kedua mencintai pekerjaan, yang ketiga mengendalikan emosi, M yang keempat menjaga sedekah, dan M yang terakhir menjaga hubungan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, padat berisi. Semua telah menyentuh. Luar biasa ya. Baiklah, sesuai dengan waktu kita, ini lebih kurang 40 menit ya. Telah berjalan, kami membuka sesi tanya jawab. Baik, sebelum kami melemparkan pada floor, boleh dong saya bertanya dulu ya Ustaz ya. Siap, benar. Pastinya dalam proses menuju keberkahan ini ada sesuatu yang menginspirasi Ustadz ya, dengan poin-poin 1, 2, 3, 4, 5. Tokoh yang sangat mempengaruhi Ustadz dalam meniti kehidupan ini siapa? Mungkin bisa diberikan sedikit, ya ceritalah sedikit ya. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Selain Rasulullah ya, selain Rasulullah ya. Siap. Jadi saya, halo, iya, mendengar? ya, benar.
Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang Bunda tanyakan jawaban saya ibu saya, ibu saya. Jadi alhamdulillah saya di Jakarta, ibu saya di Kampung. Saya itu Bunda setiap hari itu paling sedikit itu 2 kali telepon orang tua. Jadi pagi begitu saya selesai sholat subuh, saya buka handphone. Sebelum saya telepon orang lain, saya pastikan saya telepon ibu saya dulu. Jadi sebelum saya hampir lupa ya, kayaknya hampir tidak pernah saya telepon orang lain dulu sebelum ibu saya. Jadi setiap hari saya komunikasi dengan ibu saya, dengan bunda saya, itu setiap selesai sholat subuh saya telepon, kemudian siang waktunya sholat zuhur saya telepon, malam sebelum istirahat saya telepon. Itu paling sedikit 3 kali Bunda, bahkan sampai 5-6 kali. Jadi ibu saya karena sudah sepuh, usianya sudah 76, jadi setiap hari hanya pegangin handphone, menunggu telepon dari anak-anaknya. Jadi kalau Bunda tanya siapakah tokoh yang sosok yang paling saya ini dalam hidup saya orang tua saya, terutama Bunda saya. Itu Bunda. Subhanallah. Alhamdulillah. Wah, rasanya terenyuh saya kalau seandainya kalau saya kan orang tua tidak ada, mungkin curhat sedikit ya, tidak ada. Jadi alhamdulillah dengan ada Yayasan Al Mulia hampir sama niat kami, apabila ini ada kebaikan di dalamnya saya berikan kepada ibunda saya yang bernama Il Mulia. Berarti kita sama ya Ustadz ya. Amin. Baiklah, ayah bunda yang lain, monggo saya buka termin pertama yang ingin bertanya. Siapakah? Bunda Tia, Bunda Eli, siap Bunda. Oke, siapa yang ingin bertanya di sini? Biasanya Bunda ini, Bunda Dewi nih, Bunda Dewi. Ya, Bunda Dewi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini lebih ke hanya ingin bertanya atau curhat mungkin ya. Sedikit aja saya Ustaz. Ketika dalam bekerja untuk mengatasi sebuah kejenuhan, ketika yang tadi Ustaz bilang bahwa kalau kita bekerja memang sesuai dengan keinginan kita atau memang kita suka, biasanya kan nikmat ya, menikmati gitu. Nah, ketika di titik jenuh itu bagaimana ya mengatasinya? Apakah kita harus keluar dari zona nyaman kita, tapi satu sisi kita juga ada rasa ketakutan atau belum berani ini gitu untuk melangkah lebih melangkah jauh lagi gitu. Bagaimana ya cara, intinya bagaimana cara mengatasi ketika kita di titik jenuh, itu aja sih Ustaz. Terima kasih Bunda. Monggo Ustaz jawab. Langsung dijawab Bunda. Ya. Bunda Dewi, Jakarta Bunda ya? Ya, tinggal di Jakarta, iya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tangga Pak. Mana Bunda? Saya di Pulau Gebang Kirana Pak. Oh, tetangga. Ya Allah ya Kari. Tetangga. Main Bunda, main kemudaran. Insya Allah. Ya baik Bunda Dewi di Jakarta Timur, ternyata tetangga. Atas pertanyaannya kalau saya Bunda, bagaimana caranya memotivasi diri kita pada saat kita jenuh terhadap pekerjaan. Kalau saya begini Bunda, kerja itu ibadah. Kalau kita mau melakukan pekerjaan kita dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, maka kita bukan hanya dapat hasil uang Bunda untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tapi semua aktivitas yang kita lakukan, bahkan dari rumah kita melangkah menuju ke tempat kerjaan kita, insya Allah akan Allah. Karena kerja itu ibadah, maka itu akan mendorong kita untuk menambah spirit kita untuk selalu semangat. Yang kedua Bunda, kalau saya begini,
saya bersyukur masih ada pekerjaan. Di luar sana masih banyak dan banyak sekali orang yang menginginkan posisi kita. Bagaimana mungkin Bunda kita jenuh, kita bahkan putus asa. Sementara di luar sana ribuan, mungkin jutaan orang yang mengharapkan posisi kita. Jadi atas pertanyaan Bunda, kalau saya pribadi, saya selalu selalu ingat bahwa kerja itu ibadah. Kalau saya lakukan dengan ikhlas, dengan senang hati, di samping kita dapat uang, di samping pekerjaan itu tidak menjadi lebih berat, maka saya akan berpahala. Yang kedua, saya selalu bersyukur. Saya atau Bunda mungkin posisi kita tidak di luar sana masih banyak orang yang menginginkan posisi kita. Dengan kita selalu ingat itu, insya Allah Bunda, motivasi kita akan tumbuh dan akan tumbuh. Itu Bunda, kalau saya. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Ya Bunda Dewi. Oke, setelah Bunda Dewi, ada lagi? Monggo. Pak Imam masih, Pak Imam. Pak Imam, Pak Imam, di Lenteng Agung. Sedikit aja ya, barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Ustadz Andri. Ya. Ada hal yang menarik memang tadi terkait mengenai komunikasi ya antara orang tua dengan anak. Itu lazim dulu tradisi yang juga pernah saya lakukan, telepon pagi sore. Kalau 2 hari nggak telepon, dia balik telepon. Kemana aja kamu, lagi ngapain? Jadi seorang anak dengan ibu ada rasa kerinduan. Ada saat-saat tertentu, bila pada saat kita tidak telepon 2-3 hari, dia balik telepon. Karena ada apa ini kok biasanya nelfon nggak nelfon gitu loh. Nah memang sulit memang dipisahkan antara seorang anak dengan seorang ibu. Bagaimana apa yang tadi diutarakan bahwa itu gerbang pertama adalah ibu. Oleh karena itu kalau cerita pengalaman dengan orang tua saya dulu adalah aktif di masjid ya, sebagai ketua majelis taklim. Jadi pada saat kecil itu kalau mau pulang dari masjid, kita di rumah menunggu beliau pulang. Sampai dia pulang kita antri salaman. Antri mengalami dia. Ya alhamdulillah. Saya doa dia cuman semoga menjadi anak yang soleh. Itu aja bahasanya yang selalu Jadi kalau kembali pada flashback belakang sebagai seorang anak gitu ya. Ibu memang adalah menjadi pintu gerbang utama untuk menuju segala hal. Walaupun itu tidak kita minta, Allah lebih tahu atas segalanya. Itu yang salah satu bahan yang pernah saya juga alami, hal yang sama. Kalau Bapak rajin telepon, kalau saya 2-3 hari nggak telepon, ditelepon. Telepon pagi, sore telepon, 2-3 hari nggak telepon, dia balik telepon. Ya ada dua itu, rasa kasih sayang seorang tua dengan anaknya, atau ada kekhawatiran, ada apa ini yang biasa rajin telepon, kok nggak menghubungi atau apa. Dulu masih pakai telepon ya kan, masih pakai 911. Kalau sekarang udah ada HP, udah canggih ya kan. Saya rasa itu aja sebagai bekal pengalaman. Memang ibu menjadi ujung tombak bagi proses perjalanan hidup seorang anak. Bahkan saya rutin dulu setiap Jumat itu selalu ziarah ya ke dua orang tua. Bahkan sering berturut-turut tanpa henti 1 minggu itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak terputus itu. Itu pernah saya lakukan hal yang pernah saya lakukan ya, karena dorongan rasa kasih sayang pada orang tua, khususnya pada ibu. Ini barangkali sebagai bahan referensi yang menjadi bekal buat kita.
bagi anak-anak kita ke depan, bagaimana pesan-pesan moral, etik, dan adab bagi seorang anak terhadap ibunya adalah menjadi pedoman si anak akan menjadi apa. Saya rasa itu aja, Ibu Moderator, juga Mas Erik dan Pak Ustadz Andri. Saya memang lupa ingat beliau ini dulu, ya kan, karena saya dulu juga banyak aktivitas di lingkungan Pemda dulu ya, saya berkomunikasi dengan kawan-kawan di Pemda. Di DKI ya Pak Haji ya, Pak Imam ya? Ya. Di DKI ya? Saya nggak di government atau eksekutif ya. Ada berapa di kalangan dunia aktivitas gitu ya, selain ada bidang usaha. Kalau mau Ibu Murni dari teman SMA. Oh. Makasih pertemukan pada malam hari ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam telah menambah wawasan kita, bahwasanya memang komunikasi itu sangat penting dan terutama antara orang tua dan anak. Bagaimana kita merindukan anak, menyapa kita, kadang-kadang dengan kesibukan kita kembali lagi kok nggak ada berita gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi mereka itu sudah punya jadwal, Pak Ustadz. Mudah-mudahan kalian, misalnya kalau yang jauh yang di Norway itu Sabtu Minggu biasanya dia selalu itu Sabtu Minggu sudah telepon video call sama istri dan anak-anaknya atau dia sedang apa. Kalau Erik, Mas Erik hari Selasa Kamis, Selasa Kamis atau Selasa Rabu. Ya saya tiba-tiba saya suka amatin ya. Kok mereka, ternyata mereka udah ini sendiri kali ya, kok nggak bentrokan gitu, kok nggak bentrokan. Jadi saya merasa terhibur, kadang-kadang kan, waduh ini nggak ada, gitu kan. Walaupun abang kadang-kadang di rumah, tapi beliau kan saya rasa kelihatan tired, capek banget gitu ya. Kita juga sambil ngobrol pada waktu kita makan, paling kita ngobrol sambil makan. Kadang-kadang dia kelihatan kan, wajahnya itu kelihatan gitu. Ya sudahlah, ya beda-beda ya, mungkin karena usia juga beliau lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman gitu. Tapi selalu menanyakan, Mama hari ini kegiatannya apa, Mama kira-kira ada apa lagi keinginan Mama gitu. Mama apa lagi, sering menanyakan gitu. Alhamdulillah kita cukup saja. Jauh tahu sendiri aja. Kira-kira ya alhamdulillah kita tidak ingin menyusahkan anak ya. Kita tidak menyusahkan anak itu. Kalau saya sih begitu ya. Mereka lihat mereka bahagia, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi memang kalau misalnya tentang sedekah ya kaitan dengan ini, memang saya sering katakan kepada anak bahwa itu bukan hak kita. Jadi ibaratnya kita mendapatkan makanan ayam kita beli, apabila kita tidak mengeluarkan itu kulitnya kita makan, bulunya kita makan, kukunya kita makan, ya semuanya kita makan, jeroannya kita makan, jadi kan penyakit ya, jadi akan menjadikan penyakit. Jadi sebaiknya yang memang bukan hak kita, zakat, infak, sedekah disisihkan. Dan kebetulan memang kita di keluarga berupaya untuk membuat yayasan ini, jadi penghasilan anak-anak memang sudah dialokasikan untuk zakat, infak, dan sedekah. Nanti perlu belajar lagi nih dengan Ustadz Andri bagaimana pengeluaran masing-masingnya. Karena memang kita jadinya nyaman ya pada waktu kita mengeluarkan, memang bukan hak kita, terasa sekali kita lapang. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit ya. Monggo yang lain, bunda-bunda lain. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Andri. Waalaikumsalam, Bunda. Bunda Dice. Ya. Menyimak paparan Ustadz tadi, saya sangat
terinspirasi dengan apa yang Ustadz bilang bahwa sering menelpon ibu Ustadz. Nah, itu saya juga mengalami sendiri Pak Ustadz. Kebetulan ibu saya itu karyawan di Kanwil Sosial. Jadi karena di daerah, jadi bukan departemen sosial, cuman di Kanwilnya, karena di daerah. Dan itu pernah terjadi, boleh saya menginikan sedikit Pak Ustadz, bahwa beliau itu seorang pekerja sosial sampai lupa. Kadang-kadang bukan melupakan kami ya, anak-anak di rumah, tapi karena beliau itu punya tanggung jawab besar, jadi beliau lebih menginikan pekerjaan, sampai kadang-kadang kami itu, ini mama kok gimana sih gitu-gitu, sampai melupakan kami gitu. Tapi alhamdulillah apa yang beliau lakukan di luar itu, ternyata apa yang kami rasakan di rumah, yang tadinya kami mengeluh, alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa lagi Pak Ustadz. Malah ada aja tuh yang misalnya pernah satu kali waktu saya masih kecil itu terjadi banjir Pak Ustadz. Nah, pada saat banjir itu kan ibu saya sebagai kebetulan jadi kepala biro bencana alam. Bencana alam di kantornya itu. Jadi pada waktu banjir beliau tuh lagi pergi sama timnya itu. Tim nggak tahu kalau rumah kami itu udah hampir juga banjir. Iya. Tapi nggak tahu gimana ya, itu tetangga tuh udah pada masuk air, rumah kita tuh belum. Itu saya kalau ingat saya masih SD itu, jadi rumah kita tuh cuma masuk di teras aja, nggak sampai ke dalam. Padahal yang lain udah masuk. Nah di situ saya bilang ya Allah, ini mungkin kebesaran Allah. Ibu saya lagi menolong orang, tapi kami di rumah juga anak-anak tolong juga gitu loh. Jadi rumah kami itu benar-benar nggak masuk. Itu yang saya rasakan Mbak Ustadz. Jadi saya melihat keberkahan Allah itu dengan jalan apapun. Jadi komunikasi kami dengan orang tua walaupun tidak tidak selancar yang misalnya ibu yang tinggal di rumah, artinya bukan ibu yang bekerja, itu kami rasakan bahwa beliau melakukan yang di luar itu, Allah juga menolong keluarganya. Yang di rumah. Ya, yang ada di rumah seperti itu. Dan karena saya terinspirasi dengan ibu saya, maka saya setelah tidak bekerja lagi di swasta, saya memilih untuk aktif di organisasi sosial. Jadi apa yang ibu saya lakukan itu sekarang saya lakukan seperti itu. Cuman karena usia saya sudah masuk kepala 6, anak-anak sudah mulai melarang, mama jangan terlalu mama ingat kesehatan mama, ingat diri mama. Jadi saya juga tetap di organisasi sosial, cuman sudah bukan di bidang yang baksos lagi, tapi saya beralih ke seni dan budaya, pendidikan seni dan budaya. Karena mengingat usia saya gitu. Nah, kemudian yang tadi saya lihat poin 5 mengenai hubungan antar manusia, saya mengalami Pak Ustadz. Itu walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kalau kita banyak teman, kita banyak menjalin silaturahmi dengan siapa saja tanpa kita melihat suku agama dan ras. Alhamdulillah saya alami itu semua keberkahan yang Allah berikan pada diri saya. Demikian Pak Ustadz. Jadi apa-apa yang saya rasa sulit untuk melakukan sesuatu, ada aja jalan. Jadi saya itu semua keberkahan Allah. Jadi memang habluminallah, kita hubungan kita dengan Allah, tapi habluminanas kita memang tetap harus pegang itu Ustadz, jalani itu ya. Jadi apa yang Ustadz sampaikan dari poin 1 sampai 5, subhanallah ya. Terima kasih semua udah, alhamdulillah mungkin kami semua di sini sudah mengalami ibu-ibu ya. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Andre. Terima kasih. Sepertinya sudah lengkap Bunda. Sudah lengkap ya. Ini kalau dari namanya saya punya sahabat itu, mohon maaf, itu istrinya almarhum Didi Petet. Itu namanya Bu Ice juga. Tapi bukan Bu Ice yang ini ya.
Oh, iya. Ini asli dari Maluku. Dari Oh, Maluku. Saya dari jauh. Ambon. Ya Iya, Allah, Ustaz. Masya Allah. Bu Ice tinggal di mana? Di Pondok Gede, Pak Ustaz. Oh, jadi Bu Ice yang teman saya itu istrinya almarhum Didi Petet. Di Petet. Beliau sekarang tinggalnya di sekitar Pamulang. Oh, Jadi jauh timur sama selatan. sejak almarhum Didi Petet nggak ada, beliau urus anak yatim banyak sekali anak yatimnya Bunda. Masya Allah. Jadi anak yatim, duafa itu banyak sekali dan hampir setiap bulan beliau mengadakan baksos. Jadi saya banyak dapat ilmu dari beliau sejak Didi Petet masih eksis sampai hari ini beliau kegiatan sosialnya luar biasa. Baksos. Iya. Itu Bunda. Masya Allah. Iya. Perlu dicontoh itu. Perlu dicontoh Ustadz Andre. Siap. Umur ya. Ya, alhamdulillah Bunda-bunda sekalian. Saya yakin kita di sini semua sudah berproses, malahan sudah menjalani ya kunci sukses yang seperti Ustadz Andre infokan pada kita semua, ceritakan bahwa memang menjaga amanah itu nomor 1, kemudian mencintai pekerjaan, kemudian mengendalikan emosi, menjaga sedekah dan menjaga hubungan baik. Mungkin ada lain, kalau tidak ada saya mau tanya lagi, satu lagi. Boleh Bunda. Boleh Bunda. Boleh. Jadi untuk dalam saat mengendalikan emosi, kan pada waktu mengendalikan emosi, apa yang harus Ustadz Andre lakukan? Misalnya mau marah banget, nah terus atau mau kesel bener, sebel banget gitu, atau kecewa sekali atau sedih sekali. Nah saat itu apa? Kalau saya begini Bunda, apalagi kegiatan saya di lapangan bersentuhan dengan banyak orang itu tidak jarang kesabaran kita diuji. Nah sebagai contoh itu jamaah misalkan meminta talent kita untuk hadir jam 9 karena acara 9:30 dimulai. Nah, begitu permintaan panitia kita ikuti, tiba-tiba acara masih lama, bahkan sampai 11:30 narsum kita masih nunggu. Nah, itu kadangkala yang membuat kesabaran kita harus double. Nah, atas pertanyaan Dr. Murni, bagaimana cara mengendalikan emosi? Kalau saya nih Dok, saya kalau lagi marah, saya biasanya berwudu, terus kalau dekat masjid saya mampir, saya duha. Kalau pagi-pagi, biasanya emosi saya itu sekitar jam 9, jam 10 pada saat saya berinteraksi dengan panitia acara. Jadi kalau, mohon maaf ya Pak Imam ya. Kursus pengendalian diri. Betul, jadi kalau saya lagi marah, biasanya saya belok ke masjid atau musola, saya wudhu, terus saya sholat. Tapi kalau enggak pada waktunya sholat, saya biasanya di mobil, saya banyak istighfar, saya banyak zikir, pokoknya saya sebisa-bisa saya. Begitu emosi saya sudah terkontrol, baru saya berinteraksi dengan jamaah atau dengan panitia. Kalau saya gitu Dok, biasanya cara mengendalikan emosi saya. Oke, saya dapat memahami. Tapi itu dari awal atau terakhir-terakhir dapat demikian? Kan itu pasti berproses ya? Betul. Kalau awalnya dulu ya namanya masih awal-awal Bunda, ya tidak jarang kita naik darah, marah-marah dan lain-lain. Tapi namanya juga ya. Betul, tapi tidak berjalan lama karena saya menyadari betul ini pekerjaan saya. Kalau saya teruskan cara seperti ini, saya tidak bagus dan akan merugikan saya secara pribadi maupun usaha saya. Jadi pada akhirnya saya mengambil keputusan saya nggak boleh seperti ini lagi. Nah itu sampai hari ini sudah hampir 12-13 tahun Bunda, saya hampir setiap hari berinteraksi dengan banyak jamaah di lapangan. Dan luar biasa ya, saya mengenal Ustadz Andre dari awal sampai akhir. Kalau berkata tuh selalu senyum. Ya saya dari awal ya kita lihat ya sampai dengan ramah banget.
Dia nggak Amin, pernah, Bunda. nggak pernah dianya cemberut gitu. Maksudnya Orang Jawa, Bunda, orang Jawa. Oh gitu. Jawanya mana, Pak Andri? Saya Jawa Timurnya Ponorogo, Bunda. Oh, Ponorogonya. Iya, Ponorogo. Daerah Gontor. Saya ya, Pulong Ustadz Soko Andre. dulu. Saya tinggal 10 tahun di Ponorogo. Oh, di mana, Bunda? Pulong Soko. Oh, Pulong, Kecamatan Pulong. Di Pulong Soko sana 10 tahun. Kalau saya di kampung, Bunda, jadi arah ke Pasitan di bawah gunung. Itu ke kecamatannya Balong. Itu pasar. Oh, di Balongnya. Betul. Pelosok. Betul, pelosok Tapi banget. enak banget. Alhamdulillah. Dari sana hijrah ke Jakarta sampai hari ini kita sudah jadi. Oh, alhamdulillah. Ustadz Andre, Bunda Siap, Rita ini lebih kurang 15 tahun di Hong Kong loh. Iya. Oh, Tapi Bunda ya. ngomongnya pasif ya, masih pasif bahasa Indonesia, Cok. Oh, pasti harus pasti. Medok Jawanya masih ada ya, Bu Rita. Jawanya medok. Jadi di Hong Kong itu, Bunda, itu setahu saya, dikoreksi kalau salah, itu ada sekitar 160.000 TKW kita. Iya, lebih. Sekarang ya, lebih, Ustaz. Nah, waktu itu ada sekitar 60 organisasi, karena di Hong Kong itu para banyak banget saudara-saudara organisasi. kita, betul, itu diberi kebebasan untuk berorganisasi. Iya. Jadi di sana itu kurang lebih ada 60 organisasi, kayak taklim begitu, kegiatannya juga hampir setiap tahun, Bunda, manggil kita. Itu Bunda Murni bareng sama Ustadz Andre ke sini. Siap, siap, Bunda, siap. Kita ke jalan-jalan ya. Nanti kabarin. Ditunggu Ya. undangannya. Oke. Ya, insya Nanti Allah bikin nanti. bikin acara Biasanya di Ustadz Andre dari taklim mana yang ngundang? Saya ganti-ganti sih, Bunda, tapi panitia yang waktu itu ngundang saya itu sudah pada kembali ke Indo, Bunda. Oh, gitu. Yang sering ke saya itu ada Mbak Siti, daerah-daerah Jawa Tengah itu, Bunda, ketua majelis taklimnya yang sering menghubungi saya. Oh. Itu beberapa waktu yang lalu saat saya hubungi beliau sudah di Indo lagi. Gitu. Jadi waktu itu, Bunda, dalam setahun saya kadang 4-5 kali ke sana. Itu berjalan bertahun-tahun, Bunda. Cuman saya kadang. Masya Allah. Coba kenal dengan Ibu Arista ya. Waduh, kalau kenal saya di sana bisa berlama-lama. Biasanya di sana saya 3 hari, Bunda. 3 hari. 3 hari. Bentar ya. Oh, oke. Biasanya kita naik KT Pasifik, Bunda, ya di sana ya. Ada KT Pasifik, ada Brunei Airline, ada Brunei. Kalau acaranya agak gede kita dikasih Garuda. Alhamdulillah. Iya. Tapi enakan KT Pasifik daripada Garuda besar anunya. Oh gitu. Siap-siap. Kalau saya lebih nyaman naik KT Pasifik daripada Garuda. Gitu. Iya, di lantai 2-nya bagus, Bunda, ya, di atasnya ya. Siap. Nggak transit Jakarta soalnya. Kalau Garuda kan harus transit Jakarta, itu transitnya itu sulit menurutku. Kalau KT Pasifik 5 jam ya, Bu? 5 jam ya? 4,5 ya? Iya, 4 jam itu ya. 4. Siap. Oh, insya Allah saya nanti tanya. Sama acaranya di Victoria Park. Ah, enak banget itu. Victoria Park. Di taman ya, di taman, Bunda ya. Iya. Biasanya di taman memang, tapi kadang di PST atau di Wancai biasanya. Betul. Gitu. Alhamdulillah. Tapi saya jarang sih ikut-ikutan seperti itu. Saya jujur aja kalau tiap minggu jualan. Gitu. Iya, memanfaatkan. Ini Nyangkul terus Jualan melulu. Cuma ada pengalaman menarik, Bunda. Ada, kenapa? Ada. Kalau di Indo, kita kan Iya. kalau tausiah itu 60 menit, paling lama 90 menit, 1 jam setengah. Iya. Nah, kalau di sana itu Dokter Murni itu pagi 1 shift, nanti siang break, di Soma, nanti pada zuhur kita mulai lagi sampai asar. Oh, jadi Iya. Oh. Jadi di sana ada 2 shift. Jadi honornya 1, tapi kerjanya 2. Karena jamaahnya banyak kali ya, Ustadz ya. Saya akui sih, Ustadz. TKW Hong Kong ini loyal sih. Betul. Iya. Loyal betul. banget. Dia Betul, kalaupun, ingin ini, pasti bisa diangkat. Betul. Alhamdulillah gitu, selalu kompak. Ya, karena salary-nya juga gede dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
itu Makin apa? banyak kasih, makin banyak berkahnya. Amin. Iya tuh Mbak Eli, amin. Ya Bunda, ini Ustadz Andre, ini sebagian besar peserta kita ini adalah keluarga Omwa. Keluarga Omwa dalam arti Omwa itu 1 month, 1 Al-Quran. Wah, ya Allah, Masya Jadi Allah. luar biasa. Latar Luar belakang biasa. mereka dari Haizovers dan Azovers. Masya Allah. Jadi mereka ini selama ini kan hanya mengenal anak, Mamanya enggak. Sekarang mamanya lebih dikenal. Namanya Terkenal. Saya pikir gini, loh kenapa kok saya jadi saya ya? Tapi memang niat itu mempengaruhi sekali. Betul. Karena kita udah semakin tua, itu ingin rasa nyaman ya. Kalau saya dekat dengan ustadz, ustazah, kok saya senang gitu loh. Daripada profesi dulu itu sibuk, nggak karu-karuan, pusing. Nah, Sudah waktunya istirahat. Tapi alhamdulillah loh Bunda Murni dengan adanya Haizovers ini kita itu jadi bisa mengenal berbagi. Saudara. Gimana caranya berbagi gitu? Benar. Seperti di keluarga saya setiap Jumat itu kita berbagi. Kemanapun itu, nanti ke Malang atau kemana itu selalu setiap hari Jumat. Yang tadi di Jakarta ya, Riz. Tadi di Jakarta. Terus Jumat besok insya Allah kita akan mengadakan di Yayasan Hijau itu di Jakarta mana Tunanitra. Depok. Dia minta bantuan sembako dari kami. Gitu. Insya Allah. Dan Bunda Rista dan dengan teman-temannya bukan hanya di Omwa, yaitu tadi kita kan juga ada pengajian tawakal Ustadz. Setiap Jumat beliau mengirimkan makanan untuk saudara-saudara kita yang suka zikir kan jam 10 malam kadang-kadang kan ada zikir bersama. Ya itulah semoga Allah membalas ya. Amin. Kebaikan semua. Iya, kebaikan dan amal jariah terus mengalir di sisi Allah. Amin. Amin. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Bunda bertanya. Oke, silakan. Terima kasih Bunda. Ustadz Andre, izin dari 5M yang disampaikan Ustadz Andre tadi, itu rasanya idealnya mungkin kelima-limanya bisa dilaksanakan. Tapi sebagai manusia tentu kalau kelima-limanya rasanya sempurna sekali. Kami merasa masih proses, masih belajar lah untuk melaksanakan itu semua. Yang ingin kami tanyakan, Ustadz Andre, apakah dari kelima itu merupakan satu kesatuan? Artinya apabila salah satu tidak bisa kita kerjakan, apakah kemudian istilahnya menggugurkan yang lainnya? Jadi apakah ketika salah satu dari 5M itu tidak bisa kita kerjakan, apakah kemudian berkah itu tidak bisa kita raih? Itu yang pertama. Kemudian 2, Bunda, boleh? Boleh, silakan. Ibu Harum. Yang kedua, bisakah kita melihat bahwa sesuatu itu berkah? Mungkin mohon pencerahannya dari Ustadz Andre, mungkin bagaimana bahwa sesuatu yang kita lakukan itu berkah. Mungkin ada ciri-cirinya gitu, Ustadz. Mungkin itu aja, Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Bunda Hanum. Iya. Bunda Hanum dari mana nih, Bunda? Lamongan Bu, Pemda. Bunda. Mohon maaf ya kalau saya lupa lagi, mohon maaf ya. Cuma namanya dibalik, ini Ike. Oh iya, makanya ini. Oke. Kalau Ike saya paham. Ya, Bunda Ike dari Lamongan. Monggo Ustaz. Bagaimana apabila salah satu tidak kita kerjakan dari 5 itu menggugurkan atau mengurangi keberkahan? Monggo. Baik. Bunda Ike atau Harum? Ike Harum. Bunda Ike Harum.
harum wangi. Lamongan itu ini Bunda terkenal apa ya kulinernya ya kayaknya. Nah, sana deh. Soto ya, soto Lamongan. Soto, Soto Lamongan. celele, Pecel lele. Lele. Pecel lele. beranan. Giler. Baik, Bunda Harum dari Pekalongan ya. Pertanyaan yang pertama, saya kira enggak ya Bun ya. Itu kan idealnya. Kalau salah satu, bahkan salah dua, bahkan salah tiga, kita belum bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa tidak menggugurkan Apapun. keberkahan itu, Bunda. Iya, betul. Karena yang namanya amalan sunnah itu, Bunda, itu semampu kita. Bahkan yang wajib pun Allah itu kan maha semuanya. Sholat misalkan, kita nggak bisa berdiri, kita bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa baring dan seterusnya. Itu yang amalan wajib, apalagi amalan sunnah. Jadi atas pertanyaan Bunda Harum, jawaban dari saya, insya Allah tidak menggugurkan yang lain kalau salah satu di antara ke-5 poin itu belum bisa kita laksanakan. Ya. Nah, yang kedua, apakah bagaimana ciri-ciri keberkahan itu? Nah, kalau keberkahan itu misalkan dalam ilmu Bunda, misalkan kita lagi thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, kalau ilmu itu membawa kita atau meningkatkan keimanan kita, itulah ciri-cirinya Bunda. Tapi kalau kita sebelum belajar dan sesudah belajar sama saja, itu menurut saya itu kita belum dapat Bunda. Jadi kalau dalam hal keberkahan ilmu, ketika kita belum belajar dan setelah belajar itu harusnya ada perbedaan. Ketika kita belum tahu ilmu itu, kemudian kita masih katakanlah tanda petik kita nakal, tapi setelah mengetahui ilmu itu kita tetap nakal, maka kita belum dapat Bunda. Itu kalau konteksnya keberkahan ilmu. Kalau keberkahan rezeki begitu Bunda. Saya selalu mengatakan ke teman-teman yang kadang-kala ingin saya. Bagi saya keberkahan rezeki itu bukan dari jumlahnya. Iya. Bagi saya Bunda. Mohon maaf sekali tadi di awal saya cerita dulu pada tahun 90-an saya pernah merasakan kalau bahasa Betawi mah jadi orang tajir gitu ya. Tapi hidup saya Bunda gelisah. Gelisah Bunda, saya waktu itu punya kantor, saya sampai lupa ngitung Bunda, saya punya karyawan ribuan. Jadi kalau di sana produksinya turun, saya stres, di sana turun stres. Jadi satu hari itu Bunda, saya kadang ke beberapa tempat Bunda. Ke beberapa di Jabotabek misalkan. Hari ini di Jakarta, besok di Serang, besok di Cilegon, di Tangerang, di Bandung, di Bali, di Surabaya Bunda. Besoknya lagi di Sumatera, di Palembang, di Ketumur. Saya pernah buka kantor di Palembang itu. Di depan rumah sakit Caritas itu ada jalan namanya Mayor Ruslan, saya punya kantor di sana dulu. Kemudian saya pernah punya kantor di Lubuk Linggau, di Bengkulu saya punya beberapa tempat, di Pangkal Pinang, di Jambi. Saya dari materi mungkin Bunda lebih, tapi kalau saya merasakan hati, saya stres Bunda. Jadi saya lebih menikmati kondisi saat ini Bunda. Nggak punya banyak harta, tapi hidup saya enjoy, hidup saya tenang. Dan alhamdulillah Bunda, sampai hari ini alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sampai hari ini, mohon maaf Bunda, saya nggak punya hutang, nggak punya angsuran, nggak punya tanggungan. Jadi tenang hidup saya. Iya. Dan jadi, Ustadz, siap. Ya. Lanjut dulu, mohon maaf saya potong. Ya nggak apa-apa. Jadi saya ngambil 2 contoh kalau keberkahan dalam ilmu tadi Bunda. Setelah kita belajar dan mendapatkan ilmu, tapi perilaku kita masih tetap sama, maka kita belum mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam konteks rezeki, kalau kita uangnya banyak, harta kita banyak, tapi kalau hidup kita belum tenang, itu saya menganggap itu kita belum ini Bunda. Iya. Ya, gimana Bunda? Sempurna. Iya. Terima kasih banyak. Jelas Ustaz, ya. terima kasih banyak Bunda. Iya. Ada indikator. Dan Ustadz,
Siap, Ustadz, siap. kalau menurut saya berkah itu bukan dari materi aja, Ustadz. Betul. Kita lihat Iya. bukan materi. Betul. Berkah itu dengan kita punya teman banyak, Yang banyak, sahabat yang kita baik, punya hati yang saling nyaman, berbagi, ya saling saling berbagi, komunikasi yang baik, komunikasi. saling Jadi bukan mengingatkan. dari materi. Ya, Betul. itu aja. Tuh, perasaan berkah ya. Mungkin saya juga tambahkan, boleh ya Ustadz ya. Siap, siap, siap. Jadi yang dirasakan keberkahan itu adalah merasa nikmat. Ya, Nah, kalau betul. nikmat itu apa ya? Susah ya. Susah digambarkan. Mendeskripsikan rasa nikmat. Ya lapang saja, terasa lapang. Loh kok enak banget ya? Kok hidupnya enak banget ya gitu. Terus kita dikasih kesempatan Allah untuk beramal soleh, entah itu dengan perkataan, dengan tukar pikiran, dengan materi, dengan perilaku. Itu salah satu menurut saya ya itu keberkahan. Kemudian ada juga konsistensi dalam kebaikan. Jadi iya, keistiqomahan. Ibaratnya kita ditegur gitu loh. Kalau misalnya ini zikir aja ya, misalnya ingin kita kan harusnya kan diwajibkan itu pagi siang malam. Duduk, berdiri, berbaring, kita ingat Allah. Tapi paling kita ingatnya pada waktu sholat saja. Nah itu saya seusia begini tuh kadang-kadang jalan itu tiba-tiba ada apa jedut gitu loh, atau apa gitu. Oh iya, saya tadi terlepas. Jadi yang hal itu membuat kita menjadi konsisten ya, itu saya rasakan. Kemudian memang perasaan kita semakin rindu kepada Allah ya. Makanya pada waktu setiap jam 2 nih di keluarga Omoa ini saya luar biasa bangga. Itu jam 2, setengah 2 mulai ya. Mulai. Iya, yuk sholat gitu ya. Itu subhanallah. Wah, itu benar-benar itu kita ditemukan dalam keimanan dan itu terasa banget kasih sayang Allah. Kadang-kadang saya suka haru loh. Subhanallah, kok seneng banget gitu. Bunda Dice itu kapan masuk ke Oma? Bunda Eli itu belum masuk loh. Dice ya? Oh, Bunda Dice. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada rasa sabar ya dalam menghadapi apapun juga. Misalnya kita ada kata-kata yang kurang nyaman gitu. Istighfar. Jadi seperti itu tadi Ustadz tadi. Jadi kita mengambil sedikit ruangan, kita istighfar dan itu tiba-tiba ya sudah hilang begitu saja. Lupa tuh kata orang kalau makan Panadol ya lupa tuh. Nah, mungkin itulah sedikit tambahan dari saya ya. Hampir sama ya, itu namanya apa? Berkah ya. Ya, keberkahan. Nikmat Allah. Terima kasih Bunda. Iya. Ya, sama-sama. Oke, yang lain? Ayo, ini. Itu ada Mbak Wiwin, ada Mbak Ria. Ada Mbak Tindra. Mumpung nih. Diinfokan juga Ustadz Oma Ike, Bunda Ike, Oma Ike. Ini cucunya lagi salin mau bobo katanya. Oh, ini cucunya sini lihat dulu dah. Salim dulu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dong sayang. Oh malu dia. Dengan ini Pak, kakak saya, maksudnya ada kakak ipar. Kan dulu dia maksudnya mau jahatin saya, kayak nyuruh orang, dia masih percaya. Udah lama, tapi nyampe sekarang dia masih suka nggak mau. Jadi kalau pun hari raya juga ini. Caranya gimana Pak? Saya masih ini komunikasi sama kakak saya. Enggak, itu nggak kelihatan. Bu Ria kurang jelas pertanyaannya ya. Lampu deh. Lampu kamar mandi. Cara ini menjalin hubungan baik lagi dengan kakak saya. Oh, siap-siap, baik. Dokter Murni bisa dijawab? Sebelumnya kakak iparnya, istrinya itu kan kayak apa sih, iri hati, dengki, jadi dia nyuruh orang jadi mau buat jahat kepada saya. Hampir saya juga ini. Jadi mempergunakan pihak ketiga ya, mungkin menggunakan pihak ketiga. Sebelum, nah sekarang semenjak COVID bisnisnya jadi turun. Saya pun kasihan.
Tapi nggak berani minta bantuan saya, cuman lewat ibu saya. Jadi kalau saya transfer ibu saya transfer kakak saya. Saya cuman saya sih nggak dendam ya, nggak ada dendam. Cuman kakak saya itu kayak istrinya sih kayaknya istrinya kan suka iri gitu. Saya sih enggak ya, cuman dia tetap itu nurut sama istrinya, jadi susah. Iya, penyakit hati lah kira-kira. Monggo Ustadz. Baik, Bu Ria dari mana, Bunda Ria? Singapura. Di Singapura sekarang, Pak. Oh, di Singapura, ya Allah, saya sudah kangen shopping ke sana. Lucky Plaza, Pak. Siap. Temu banyak Lucky Plaza. Jadi Bunda Ria di Singapura, pertanyaannya bagaimana cara kita kembali akur dengan kakak ipar yang sebelumnya kakak ipar zalim sama kita. Kurang lebih seperti itu, Bunda ya. Kemudian kakak ipar pernah menggunakan, kalau Dr. Murni menggunakan kalimat pihak ketiga. Kalau saya mungkin to the point, mungkin dukun gitu maksudnya ya Bunda ya? Iya, dukun ya? Dia pakai itu tiap malam di kamar dulu sampai telinga saya, waktu saya masih di Jakarta sih, keluar darah. Gitu. Iya, jadi Bunda. Tapi nyata. Siap. Jadi Bunda dalam hubungan keluarga. Ya udah lebih, jadi nggak, paling kalau hari raya kalau ada ibu baru ngomong minta maaf, kalau nggak ada komunikasi. Ya, jadi begini Bunda, saya juga sering sih tidak, tapi pernah beberapa kali mengalami, tapi bukan dengan saudara Bunda, dengan orang lain. Lalu saya begini Bunda, prinsip saya, kewajiban kita adalah berbuat baik sama orang. Terlepas orang itu jahat sama kita, orang itu zalim sama kita, itu urusan mereka sama Allah. Tugas kita baik sama orang. Dan Allah janji, kalau kita baik sama orang, insya Allah suatu saat Bunda, ya ini bukan suatu saat, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita zalim berbuat buruk sama orang, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kalau prinsip saya begini Bunda, cara yang paling ampuh Bunda untuk membalas kedoliman orang terhadap kita, kalau saya ini Bunda, itu saya berbuat baik sama yang bersangkutan. Jadi kalau Bunda bisa membalas kedoliman ipar Bunda dengan kebaikan, luar biasa Bunda. Tidak mudah, berat, tapi insya Allah kalau Bunda ikhlas, kalau Bunda lapang, insya Allah akan Allah mudahkan. Jadi jawaban saya Bunda, tugas kita berbuat baik sama orang. Kalau ada orang dolim sama kita, itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Dan balaslah kedoliman dengan kebaikan Bunda. Itu jurus yang paling ampuh. Insya Allah. Demikian Bunda. Sangat benar Pak Ustadz. Siap. Amat sangat benar. Tapi kadang butuh proses yang panjang juga Pak Ustadz. Karena kita kan manusia, bukan malaikat. Kita butuh proses. Kakak saya yang susah. Kalau saya mah nggak ada dendam, mau baik, cuman kakak saya hatinya itu kayak itu udah ketahuan orang tua dia jahat, jadi dia kayak nggak mau gitu. Tambahannya Bunda, kita doain aja Bunda. Kita doakan. Semoga yang bersangkutan dapat hidayah. Karena semaksimal apapun ikhtiar kita Bunda, kalau belum dapat hidayah susah. Nggak akan bisa. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan kakak ipar Bunda segera dapat hidayah sehingga tidak berlaku demikian. Terima kasih Bunda. Ya. Pak Imam tadi ada tambahan dari Pak Imam, silakan Pak Imam. Pak Imam. Jadi itu memang wajib hukumnya bagi seseorang apabila kita dizolimi dan lain sebagainya. Karena memang ada filosofi sedemikian. Semakin orang yang terzolimi, maka semakin rajinlah kita sering berkomunikasi secara positif. Dan yang kedua, kalau saya terjemahkan dukun itu duduk dan tekun, Mbak. Dukun itu duduk dan tekun, dia tafakur.
Kalau tafakur dia berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kan baik. Jadi saya rasa apa yang diutarakan tadi itu benar adanya. Memang Bu Lica memang harus sabar Bu Lica. Ya, terus menunjukkan sabaran, keikhlasan, memang butuh waktu. Tapi ya, kita memulainya segala sesuatu hal itu dengan senyum, dengan tertawa, nggak apa-apa, ya kan, namanya manusia. Namanya manusia, dan itu tidak semudah membalik telapak tangan, Pak. Ya. Karena terus terang nggak munafik ya, itu butuh proses dan itu sulit. Kalau kita bangun energi-energi positif. Positif, iya, terus betul, energi betul Pak Imam. terus. Iya. Jangan ingin balas dendam ya. Muhasabah diri, iya, betul. Karena kita dilahirkan sebagai manusia pendendam, bangsa pendendam. Iya. Allah aja memaafkan ya. Masa kita sesama manusia enggak? Terus ayo kita lakukan itu. Iya, betul. Benar. Tadi seperti Bunda Dice katakan, dari sekarang pun kayak susah jadi jelas. Kenapa Bunda Murni? Terputus. Bunda Murni kenapa? Ya, jadi yang seperti Bunda Dice katakan, Mas Imam katakan, memang pada waktu diri kita lapang, ada hidayah ke diri kita, semuanya itu lapang, semuanya itu oke. Dan tidak terlalu lama di dalam otak kita. Itu pada waktu kita diberikan hidayah. Tetapi pada waktu Allah ingin kita menikmati tanda kutip balasan, manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakan. Sepakat kali ya? Kita berbuat baik nanti akan terasa nyaman, tapi kebalikan apabila berbuat buruk, kita kan tidak tahu nih, dari usia 9 tahun, 23 tahun, 40 tahun, sampai 50 ini, pasti ada perbuatan perkataan kita yang kurang menyenangkan orang lain. Kita sadar kan? Introspeksi, balik lagi ke diri kita. Menurut saya, sebaiknya ya kita introspeksi diri, terus kemudian kita doakan. Karena insya Allah, itu yakin banget kenyamanan itu dari Allah, ketidaknyamanan dari diri sendiri. Nah sekarang Bunda Ria selama kakaknya menjolimin, Bunda Ria nyaman-nyaman nggak? Nah kalau memang nyaman-nyaman, oke banget. Jadi janji Allah ya kalau yang beriman dan banyak kebaikan, dicabut rasa yang duka cita tadi, rasa tidak dicabut. Nah tinggal kita kan mendengar nih dari orang tua, itu si abang kamu tuh susah banget gitu. Saat itulah kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah ampuni, memberikan hidayah. Hidayah dan semua keluarga nanti terangkat. Iya, betul. Ya sih. Bunda, Lica nanya dong Bunda. Masih boleh tanya nggak Bunda? Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya ini, kan saya tuh baru hijrah ya istilahnya, dulu mah jahiliyah, baru hijrah. Terus bagaimana kita tetap kiat-kiatnya agar selalu istiqomah gitu loh. Kan kadang iman itu naik turun gitu ya. Jadi gimana sih kiatnya harus tetap biar tetap istiqomah, biar tetap ibadahnya biar tetap. Kadang saya tuh kayak gini. Iya ya, dulu tanpa ibadah maksimal aja rezeki banyak gitu loh. Tapi kenapa sekarang itu ketika sudah berhijrah malah diuji dengan yang bertubi-tubi gitu. Jadi kan bagaimana kita harus istilahnya kiatnya agar kita rumah di jalan Allah ini karena dalam hijrahnya kita gitu. Ya, cukup Bunda. Sudah. Baik. Bisa langsung dijawab, Dok? Monggo. Ya. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Kalau dari saya, Bunda, yang pertama kita harus berada di lingkungan yang tepat, Bunda. Karena lingkungan itu penting. Bahkan lingkungan itu bisa membentuk karakter kepribadian kita, Bunda. Kalau Bunda, apalagi punten baru hijrah, kalau Bunda tidak berada di lingkungan yang tepat,
Iya, kalau Nanti, ibu itu kak, ih suaranya letih. halo. Kok bocor ya? Tolong Bocor. di mute. Mas Eri di unmute dulu. Siap. Atau yang lain mohon ya. Lanjut Ustadz. Ya, jadi jawabannya begitu Bunda. Insya Allah kalau Bunda berada di lingkungan yang bagus, yang tepat, insya Allah bisa istiqomah Bunda. Jadi lingkungan yang bagus itu Bunda, ya di lingkungan tempat kita beraktivitas, terutama itu Bunda teman-teman di sekeliling kita, itu usahakan Bunda untuk selektif dalam bergaul ya. Pilih teman. Soalnya kalau teman-teman yang baik pasti akan support, akan menguatkan Bunda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua pertanyaannya, ketika belum berhijrah, kita kelihatannya rezeki lancar. Begitu kita jadi orang baik, rezeki kok tambah seret. Ini banyak pertanyaan, banyak yang bertanya demikian. Bunda, jadi Allah itu tahu Bunda, misalkan dalam hal rezeki, Allah tahu apa yang kita butuhkan, sementara kita taunya apa yang kita inginkan. Kalau dengan yang sedikit kita cukup, kenapa kita harus menginginkan yang banyak? Karena kalau kita berbicara keinginan Bunda, itu nggak akan ada habisnya. Karena ada habisnya. Contoh Bunda, ketika kita belum punya rumah, punten kita masih ngontrak, kita pengen punya rumah. Begitu kita sudah punya rumah, kita pengen yang bagus lagi, dan seterusnya nggak akan ada habisnya. Ketika kita belum punya motor, Bunda masih mau naik angkot kalau di Jakarta, ya kita pengen punya motor. Begitu sudah punya motor, itu tingkatan motor itu nggak ada cukupnya Bunda. Terus kita beralih ke mobil. Mobil kita sudah punya mobil, mohon maaf misalkan Avanza, kita pengen Fortuner, sudah punya Fortuner, kita pengen Alphard dan seterusnya. Jadi berbicara keinginan Bunda itu kembali ke poin yang keberapa tadi, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Jadi atas pertanyaan Bunda, jawaban saya yang pertama, kalau bisa Bunda, kita berada di lingkungan yang tepat, supaya saling menguatkan, supaya kita bisa lebih istiqomah. Nah yang kedua Bunda, perbanyak bersyukur Bunda. Di posisi Bunda yang saat ini, itu ribuan mungkin jutaan orang di luar sana menginginkan posisi Bunda saat ini. Bagaimana mungkin Bunda nggak bersyukur? Dengan kita bersyukur Bunda, insya Allah Bunda, kita akan selalu tenang dan cukup. Demikian Dr. Murni. Iya, alhamdulillahnya gini Ustaz. Kan saya dulu tuh tinggalnya bersama mertua ya. Memang semua berkecukupan, dari mertua juga sih berkecukupan. Alhamdulillah sekarang udah pindah ke rumah sendiri ya meskipun kecil, tapi yang saya rasakan sekarang meskipun nggak nggak sewah dulu. Anak-anak itu sekarang lebih nyaman, lebih nurut ya. Betul. Lebih nurut. Sholatnya itu tanpa kita mengingatkan, waktunya azan sudah mereka siap-siap gitu. Waktunya ngaji sudah, ayo Umi kita berangkat ngaji gitu. Terus waktu mereka itu ya Masya Allah pokoknya. Rezekinya memang dari situ, mungkin kalau dari materi ya memang jauh gitu. Tapi dari ini tadi rezekinya lebih, anak-anak lebih nurut, anak-anak lebih bahagia yang sekarang. Karena dulu waktu tinggal sama mertua itu mereka cuma dikasih, tanpa sepengetahuan saya mereka dikasih fasilitas seperti HP, tab dan segala macamnya gitu. Kan saya komitmen sama suami itu tanpa HP, tanpa gadget lah pokoknya. Boleh pakai gadget itu hari Sabtu atau Ahad, tapi dibatasi jamnya. Gitu. Sekarang setelah kita misah dari orang tua, alhamdulillah ketergantungan sama gadget itu sudah nggak ada. Dan anak-anak alhamdulillah sudah Masya Allah pokoknya lebih nurut gitu. Ya, alhamdulillah. Ya itulah yang disebut berkah itu. Jadi kelimpahan nikmat baik lahir dan batin ya, berupa kenyamanan di dalam keluarga yang dirasakan oleh Bunda Wulan tadi. Yaitu salah satu keberkahan. Ya Allah pokoknya. Amin insya Allah ya. Tetap jazakallahu khairan. Sekarang sudah pukul berapa ya?
9.43 ya. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan dari Bunda Wulandari, kita sudahkan acara talk show tanya jawab pada malam hari ini. Saya Bunda Murni mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada narasumber kita, Ustadz Andre yang telah dari pagi, siang, dan malam ini terus nih ya. Oh ya, saya informasikan sedikit, kalau kita buka YouTube, ketik Kak Rima. Nah, itu adalah putri dari Ustadz Andre. Beliau itu sekarang sudah menjadi ustazah luar biasa. Jadi pada waktu anak saya Nada, sama-sama dengan Ustadz Andre SMP ya, Ustadz ya. Ustadz Andre udah bilang, Bunda Murni, ke depan tantangan luar biasa. Mari kita masukkan anak kita ke pesantren. Baik, saya juga cari itu, saya ajak Nada ke sana, ke sini, ke situ ya. Sepulang dari sana, Nada menangis. Cerita sama kakaknya. Ternyata beliau belum terpanggil lah ke sana ya. Ya sudah, kakaknya bilang, Mama nggak boleh paksain anaknya, katanya gitu, nggak apa-apa. Ya sudah. Jadi keinget saya dulu, Bunda. Saya dulu dipondokin keluar lari. Lari kan? Ya. Keluar, pulang jalan kaki. Masya Allah. Memang anak-anak itu nggak boleh dipaksa. Iya. Nggak bisa memaksakan kehendak. Nggak bisa. Zaman dulu makan dikasih nasi karak di pondokan, nggak kerasan. Ya itulah kembali kilas balik bahwasanya ya saya bersyukur Ustadz Andre yang saya rasakan satu menjaga komunikasi. Bayangkan 15 tahun ya, beliau tiba-tiba Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Alhamdulillah. Kok masih kenal? Gue bilang gitu. Ya dong katanya. Terus dia sharing ini tentang Kak Rima. Masya Allah, gue bilang gitu. Wah, sudah jadi daiyah cilik dan sekarang sudah meningkat remaja ya. Nah, mungkin sharing sedikit lagi kira-kira dai yang binaan dari Ustadz. Kan ada 50, tapi cari yang top aja lah, 3 lah. Boleh? Yang bergabung di manajemen kita, Bunda, ada Ustadz Solmed, Ustadz Jaki Mirja, Ustadz Fikri Cenjet, terus tetangganya Bunda yang di Kirana, Ustadz Pantun juga gabung di kita dari awal beliau. Ustazah Lulu, Umi Ayun, dan lain-lain. Bagus. Biasa kan? Nah, sekalian yang di TV Bunda itu semuanya bergabung di manajemen dakwahku. Ada yang eksklusif, ada yang enggak. Ya, sekalian ini promosi kan, boleh ya? Nah, boleh Bunda. Kalau ada acara-acara Bunda yang di Hong Kong, yang di Singapura, itu kontak-kontak kita. Kapan ini biasanya aja juga di Singapura, di KBRI. Betul. Kita pernah beberapa kali ke KBRI Singapura, Bunda. Ya. Ya, baik. Kalau di Hongkong masih pandemi, Ustadz, kegiatan masih dibatasi, belum boleh. Ini juga Singapura juga, ya. Oh, sama ya. Oke, Bunda Ika ada tambahan sebagai sharing, boleh pada kita? Cukuplah, udah dengerin tadi udah cukup. Luar biasa Bunda Ika ya. Iya. Tadi Mbak Licoy mau nanya deh, Mbak Licoy Bunda. Ada Mbak Licoy? Tadi Mbak Licoy deh. Oke, monggo Mbak Licoy. Bun, Ustadz, izin nanya. Siap Bunda. Tadi masih berkaitan dengan Bunda Ria tentang kezaliman dan kayak sakit hati gitu ya Ustadz. Ya. Tadinya gini Ustadz, aku pernah mendengar itu apa ya, hadis atau apa gitu. Ketika kezaliman didiamkan, kezaliman didiamkan oleh orang-orang yang hak, maka kezaliman itu akan booming. Merajalela. Nah, di sini tuh sebenarnya bukan mau untuk balas dendam atau berbuat yang tidak baik ya Ustadz. Terkadang saya berpikirnya gini, ketika kezaliman itu di depan mata saya bukan cuma harus diam, terusan ya udah maafin, oke, selesai. Tapi saya malah jadi sosok yang frontal. Jadi kayak, oh itu udah kelihatan kezalimannya dan
ada sebagian teman saya cuma dia ikut di dalamnya hanya pengen dikata, kamu sahabatan yuk sama aku, cuma untuk cari kenyamanan biar tidak dimusuhi. Nah, justru dari hal itu cuma saya bilang gini, sedih banget ya, padahal kamu ada ilmunya, tapi ilmu itu malah kamu untuk kayak jadi apa ya namanya, cuma cari kenyamanan, hanya pengen pengen cuma dalam grupnya saja gitu. Sedih banget gitu. Apalagi satu laki-laki. Tapi ketika melihat seperti itu, justru jiwa saya yang perempuan tuh kayak, saya nggak ditemenin nggak apa-apa, saya dibenci nggak apa-apa. Selagi juga masih hidup, saya ingat kata Bunda Murni, 25% itu yang tulus mencintai kita, yang 75 nggak tahu karena masih bangun tidur atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah, justru jiwa saya itu malah gini, saya rela dibenci kalian, asalkan apa yang saya sampaikan itu hak. Karena terkadang tuh kebenaran itu butuh orang-orang yang frontal gitu loh. Nah, ini bagaimana ya Ustadz? Apalagi dengan mutu hidup saya berharapnya jadi madu. Karena kalau madu kan tidak ada efek samping yang membahayakan. Tapi saya tidak mau menjadi gula yang manis di depan tapi punya efek lupakan. Saya lebih baik jadi jamu tapi untuk mengembalikan sesuatu yang pada kodratnya gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Masalahnya saya kan perempuan ya, tapi jiwa saya kayak kalau memang udah benar-benar depan mata saya, ya udahlah saya keluar nggak apa-apa. Saya dibenci orang nggak apa-apa. Yang penting hati saya kayak plong gitu Ustadz. Tenang. Terima kasih Ustadz. Bagaimana caranya nih dengan sikap yang saya lakukan? Terima kasih Ustadz. Baik. Berarti Bunda ini idealisnya luar biasa ya. Jadi begini Bunda, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu, kalau saya ini Bunda, kalau saya mengajak kebaikan itu haruslah dengan kebaikan. Jadi karena dakwah itu mengajak bukan mengejek misalkan. Jadi kalau gini Bunda, kalau kita melihat kemungkaran ada di depan kita, ya memang kita harus melakukan dengan tangan kita. Tapi kalau tangan kita, tangan yang dimaksud misalkan kekuasaan, kalau di lingkungan mungkin kita RT, kalau dengan tangan kita nggak bisa melakukan, ya kita dengan lisan kita Bunda. Kita sampaikan dengan lisan. Kalau lisan juga nggak mempan Bunda, artinya kewajiban kita untuk mengingatkan sudah kita tunaikan Bunda. Selebihnya kita berdoa Bunda. Kita doain deh orang itu mudah-mudahan berubah gitu. Kalau saya begitu sih Bunda, saya juga orang lapangan Bunda, sering menghadapi berbagai hal di lapangan. Nah saya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya bisa mengajak dengan tangan saya, kalau nggak bisa dengan lisan saya, dan kalau juga nggak mempan dengan doa. Dalam hati paling tidak kita membenci, dan itu dikatakan selemah-lemahnya iman. Jadi kalau saya begitu Bunda, tapi juga tidak sedikit ya Bunda ya, yang berani ya, dan itu pilihan kita Bunda. Jadi dua-duanya baik. Kalau kita mengajak dengan halus, nggak bisa lalu kita berhenti, ya menurut saya kewajiban kita untuk mengingatkan sudah ditunaikan Bunda, artinya kita nggak dosa lagi. Tapi kalau Bunda ingin melakukan dengan yang lebih dari itu juga saya kira nggak ada masalah Bunda. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dua-duanya sama baiknya Pak Ustadz ya. Ya tergantung kenyamanan lah. Ya Bu Lica gimana? Tergantung kenyamanan. Misalnya nih kayak mikirnya gini ya Ustadz. Mungkin kalau mereka ada masalah kezaliman itu di dalam, maksudnya di dalam lingkup keluarga atau saudara ya. Kalau misalnya kalau saya kan orang lain, jadi kayak saya tuh seakan-akan menjatuhkan diri saya, tapi biarin saya dibenci, tapi untuk niatan saya itu untuk introspeksi gitu. Jadi kalau nggak ada nanti misal kalau nggak saya, maksudnya mikirnya gini, kalau nggak saya yang ngejatuhin dulu nih, dia nanti nggak introspeksi diri gitu. Karena kalau yang saudaranya atau sahabat-sahabatnya tuh ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga orang bakalan nanti ke depannya ada ini. Tapi sampai kapan gitu loh? Karena saya pribadi jujur
karena mungkin saya lebih ini ya, sosok sahabat Rasulullah yang saya fans banget itu Umar bin Khattab. Iya, saya perempuan nggak tahu suka banget sama Umar, jadi kayak Sayyidina Umar bin Khattab. sabar, saya pribadi saya salut, tapi memang saya belum bisa sampai detail itu. Jadi kayak saya jongrokin biar mereka benci, nggak apa-apa saya dibenci, tapi kan jadi orang tersebut itu kayak mikir, kok kalau saya diginiin ternyata nggak enak ya. Jadi gitu, saya kayak ngorbanin diri saya dulu, tapi buat orang ini tuh untuk introspeksi gitu. Apa itu salah apa enggak ya Ustadz? Karena kita kayak ngorbanin diri kita gitu loh. Tapi tujuannya ya untuk mengintrospeksikan diri orang lain gitu. Iya, menurut saya nggak salah sih Bunda. Kan innama amalu biniat Bunda, semua tergantung niat. Kalau niat kita baik, ya insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah. Itu Bunda. Cukup ya Mbak Lisa ya. Jadi kalau saya pribadi, pertama memang luruskan niat, kedua yang nyaman aja buat Mbak Licoy. Mbak Licoy ingin melakukan, monggo silakan. Tapi satu yang dapat merubah seseorang hanyalah Allah. Ya, kita tidak mungkin mampu menolak kemudaratan. Kan tidak nyaman nih kita kan ngelihat gitu kan nggak nyaman nih aku. Nah, janji Allah tidak seorang pun mampu menolak ketidaknyamanan pada diri sendiri. Hanya Allah yang mampu. Untuk itu ya kita introspeksi diri ya. Tidak ada gayung bersambut. Jadi maksudnya itu ada TikToknya. Jadi segala sesuatu yang di depan kita sepertinya kita tuh benar ya. Sepertinya kita benar. Tapi di situ kan banyak yang harus dinilai ya. Entah etika, entah itu tata cara, entah itu adab. Sepintar-pintarnya kita itu ada tata cara kepada yang lebih tua, yang muda. Jadi kalau menurut saya ya, akhlak yang baik itu jadi tidak semata-mata dilihat dengan oh dia pinter loh, tapi disitulah kemampuan kita untuk mengendalikan emosi. Emosi ya. Oh iya ternyata aku ini masih muda, tapi aku kok sok ngatur ya. Atau kebalikan, aku tua ya, kenapa aku sok ngatur ya gitu. Kembali lagi kita di sini dari attitude juga. Output daripada ilmu pengetahuan kita menurut Bunda ini ya adalah akhlak yang mulia. Karena di situ akhlak mulia segala-galanya. Kalau kita dekat dengan orang yang punya akhlak mulia, pasti nyaman. Pada waktu kita dekat ada orang yang kurang, pasti kita terimbas ke diri kita jadi tidak nyaman. Ya udah kita agak jaga jarak aja sedikit sambil mendoakan dia. Iya. Saya sih begitu ya. Karena kalau kita ada kerikil di dalam hati, ada rasa gimana, itu Profesor Kazuo mengatakan bahwa energi negatif akan menggerakkan sel-sel negatif kita. Misalnya kita punya sakit perut, nah itu nanti kita yang sakit. Karena itu memang udah uji coba ya, Profesor Kazuo. Jadi kita hati-hati memendam rasa yang begitu tadi ya, Profesor Kazuo dari Jepang. Iya, dari Jepang. Tapi terbalik kalau apabila energi positif yang kita kembangkan itu justru sel-sel regenerasi sel-sel itu akan kembali kita, energi itu akan nampak dan kembali lagi ya, adab lagi kita nanti ya nyaman. Mungkin itu dari saya ya, pengalaman ya, Mbak Licoy. Mbak Licoy ini cukup masih muda, beliau adalah sarjana pendidikan, usianya baru 28 atau 29. Kita doakan sebentar lagi beliau akan menikah ya. Mudah-mudahan ya salah satu problemnya yang tadi bisa berbagi nanti dong kalau dengan soulmate-nya kan. Bang ini ya. Itu akan ada nikmat yang nampak dan tersembunyi. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan terakhir dari Mbak Licoy, saya tutup kegiatan pada hari ini. Kita tidak perlu kesimpulan ya. Kesimpulannya tadi sudah cukup 5M. Masing-masing akan berproses dalam hati masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Andre. Juga tadi ada anak saya yang di Norway, Fabian, gabung sebentar ya tadi ya. Tapi kemudian menghilang. Kemudian ada Bunda Wati, itu juga dari High Zovers.
cukup banyak ya di sini ya, tidak saya sebutkan satu-satu. Ucapan terima kasih lagi. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita, membangun keluarga-keluarga kita dan anak cucu kita. Saya pembawa acara Murni Hayati undur diri, mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andre. Salam